Dari tuan-tuan sekalian, ada yang mengenal orang-orang yang ini, yang dari kelompok Ladusin MC? Belum, kami belum mengenal sama sekali, Tuan. Baris yang bener Kemal. Cek, ada suara nggak? Ada. Oke, berarti di sini baru ada Crimson Riders dengan kartel ya, kartel Deadly ya. Iya, betul. Betul. Sebelumnya tuan-tuan dari Crimson, Tuan apakah tahu orang-orang yang berada atau kelompok-kelompok yang selain yang saya sebutkan ini? Tahu. Mungkin dari Maxoba sama Hells Angel aja sih. Selebihnya kami kurang tahu. Oke, untuk Maxoba sendiri itu tidak ada lagi di sini, dan sepertinya sudah ini, kuncinya sudah ditarik seperti yang saya bilang kemarin. Untuk menggantikan Maxoba kita sudah mempunyai salah satu mafia juga, jadi nanti kita bakalan sama-sama perkenalan. Jadi saya harap mungkin kalau tuan-tuan ingin makan atau minum atau lapar atau haus, silakan makan atau minum terlebih dahulu. Dan nanti ketika sudah selesai atau sudah melaksanakannya atau kegiatan kita sudah siap dilaksanakan, saya harap handphone segala macamnya dimatikan dan tidak ada lagi gerakan tambahan. Kalian semua dengar itu? Silakan. Sorry, izin bicara bos. Ini buat apa nih, agak stres sedikit. Ini gua kasih obat nih. Minta obat stresnya. Kantong berapa, Tor? Ada yang ini, ada yang 162 nih bro. Siapa sih tadi pada Kalau ini masih ada yang stres. Tuh ada stres nggak ditanya tadi? Enggak ada tuh. Nggak ada tuh. Oke, baik. Bentar, masih ini Angel sama mafianya belum datang. Kita tunggu aja. Baik tuan. Halo. Bentar besar. Dewa lo di depan, Dewa. Diam. Itu sultan siapa tuh lihatnya? Gua. Luxi, kendaraan lu di mana? Emangnya kenapa? Di depan. Sudah Itu berkumpul pindahkan semua? ke dalam saja, Baksi. Kendaraan dirim. Pindahin kendaraannya di belakang tuh. Bagaimana? Sudah berkumpul semua? Tuh. Mungkin bisa dilihat ini sudah berkumpul semua, Tuan. Baik, kalau begitu selamat malam Tuan dan Nyonya sekalian. Malam, Mister. Selamat malam, Tuan. Malam, Tuan. Malam. Malam-malam. Juga. Oke, jadi sesuai yang saya ketahui bahwasanya hari ini kita bakalan mengadakan perkumpulan dan sedikit membahas apa yang bakalan kita lakukan untuk kedepannya.
kegiatan apa yang bakalan kita persiapkan. Untuk kegiatan pertama itu kemarin saya ingin melihatkan dari Crimson dengan janji yang telah ditetapkan yang kemarin malam. Itu silakan dibawa beberapa orang ke depan untuk dilaksanakan penembakan tersebut. Begini saja Tuan, saya minta saya yang menggantikan untuk ditembak. Bos, jangan bos, jangan Udah, bos. sudah ketua. Nanti orang yang bersangkutan saya tuh. Karena gini, Mungkin yang Mister gua sebutkan kan yang itu, salah. saya orang yang Mister. Bos, mundur bos. Silakan. Mundur. Mundur. Tunggu sebentar Tuan, ini ada apa Tuan sama anak-anak saya? Dia nggak tahu itu. Udah, Silakan, mundur dulu. silakan. Di depan dulu. Mundur lag. Lu serius nih, Thor? William mundur. Will, mundur Will. Tapi ini kan Satu. salah gua juga si Thor. Gua melamun saat itu. Mundur bos. Udah biar cepat urusannya. Penting sesuai perjanjian aja kemarin. Ya udah, Thor, sorry ya. Gue sebagai ketua merasa bersalah sih. Mau diapain ini Tuan? Mau nanya dulu Tuan. Hmm. Saya baru bangun ini. Ada apa Tuan? Jadi begini Tuan, saat kemarin itu katanya saya mendapatkan informasi dari kelompok Anda itu bisa dibilang melemparkan atau menembakkan timah panas kepada kelompok kartel yang berada di samping Anda dengan dahli bahwasanya itu salah paham, karena dari pandangan saya juga begitu, dan ini juga ada miskomunikasi juga dari Anda. Dan saya tidak mau menyalahkan siapapun di sini, tapi saya harap anda sekalian ini introspeksi diri dan bisa tunggu, mengubah Tuan. hal-hal yang Tunggu, tidak. Tuan. Sistem pilar tuh gimana ya Tuan maksudnya? Saya masih bingung Tuan. Sistem pilar Kartel tuh harusnya masuk ke pilar kan Tuan? tidak termasuk. Oke, terus? Jadi begini Tuan, dengan siapa Tuan, siapa ini? Alex. Oke, jadi begini Tuan Alex. Sebenarnya pilar itu adalah orang-orang yang berasal dari satu kelompok juga, sama dengan mafia. Tapi di sini yang menerapkan hal tersebut adalah Mr. G, yaitu Tuan Muda sendiri. Di mana Tuan Muda itu memerintahkan kami atas bawahannya untuk menjaga dan memantau kalian di setiap wilayah atau kota, dan kami bertiga dibagi dengan San Fierro, Las Venturas, dan juga Los Santos tentunya. Dan lagi untuk Tuan mengatakan bahwa kartel adalah dari bagian dari pilar, itu tidak termasuk, karena pilar ini terdiri cuma dari satu kelompok, dan itu kami yang bakalan mengurus semuanya, jadi tidak ada campur tangan dari kelompok lain. Mengurus semua dalam hal baik atau jahat gitu? Semuanya, mulai dari kegiatan apapun yang Tuan lakukan ataupun kesenjangan, mulai dari mau kegiatan apapun itu, saya harap tuan-tuan sekalian melaporkan kepada saya, dan kecil apapun itu harap dilaporkan. Seperti kemarin, bahwasanya saya mendapatkan laporan itu dari pilar lain, bukan dari kelompok ini, kartel tersebut. Jadi saya sedikit merasa malu sebenarnya, karena saya di sini tidak dianggap begitu. Terus saya mau nanya Tuan, ini anak-anak saya diapain ini yang depan?
Itu mungkin Tuan William bisa ke depan. Anda membawakan senjata. Mau nembak di depan-depan mereka ini Tuan. Eh, Ceritain, iya. ceritain. kebetulan saya sedang tidak membawanya. Ada yang membawa senjata sih? Tunggu sebentar Tuan, bukannya ini tidak etis Tuan, nembak di depan-depan mereka ini. Karena begini, Tuan Alex, saya tidak ingin suatu kejadian seperti ini terulang kembali, yang mana kesenjangan di antara kalian dan juga kartel itu sangatlah jauh. Jadi, saya harap hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Bisa dipahami? Sorry Mister, saya ingin sedikit berbicara tentang masalah ini dan mungkin keluh kesah saya terhadap yang namanya pilar di kota ini. Yang pertama tentang masalahku dan kelompok di belakangku yang memiliki kultur budaya kartel. Itu yang pertama, dia disuruh oleh Mister sendiri untuk datang ke San Piero untuk mereka bertempat tinggal di San Piero. Begitu kan Mister? Betul. Nah, terus dan tentang kemarin itu dari asumsi saya sendiri, saya rasa mungkin bukan mengurangi rasa hormat kepada Mister sendiri, cuman kedatangan mereka tidak mandiri yang dibawakan oleh Mister tanpa memberikan sedikit pun kepada kita orang yang di belakang ini, ataupun mereka terlebih dahulu mempertemukan kita secara baik-baik itu untuk meminta tempat tinggal di daerah Santero, tapi Tuhan terlalu memanjakan mereka untuk bertempat tinggal di Santero ini secara cuma-cuma. Itu yang saya rasakan teman. Jadi saya merasa tidak dihargai saya untuk kemarin itu. Baik, mungkin soal itu, mohon maaf Tuan, saya potong. Mungkin kalau soal itu saya bisa sebelumnya, saya dari ketua dan juga family. Soal yang Anda katakan itu memang mungkin saya salah juga, tapi di sini posisinya saya baru dan baru menempatkan di San Vero. Istilah katanya saya baru menginjakan kakinya lah. Dan saya juga sebelum berkenalan dengan kelompok-kelompok lain yang ada di kota San Vero ini, saya ingin yang adanya rapat dengan anggota-anggota saya, dan mungkin di esok hari atau di lain waktu baru kita akan memperkenalkan diri kita, seperti itu. Nah, di sela-sela perbincangan kita kemarin itu tiba-tiba kalian datang. Ya, seperti yang kemarin terjadi, akhirnya kalian menembaki kita dan Anda juga mempermalukan saya di depan anggota saya. Seperti itu. Jadi, permintaan saya kepada tuan-tuan ini untuk membayar atas kesalahanmu itu, dan saya ingin tahu keberanianmu atau tanggung jawabmu, seperti itu. Sorry, saya izin bicara lagi Mister. Untuk rel yang di belakang saya itu, tapi dia berjanji kepadaku dan dia meminta untuk mengeksekusiku di depan banyak orang. Begitukah Tuhan? Sangat susah sekali ini. Saya tidak pernah begitu ya. Saya cuma minta satu peluru saja yang diluncurkan ke kakimu dan dibandingkan dengan peluru-pelurumu yang menancap di tubuh keluargaku kemarin yang kalian lakukan itu. Tidak sih. Mungkin kalian sudah paham sih. Seharusnya paham. Dan saya juga tidak ada dendam dengan kalian.
Saya melakukan ini hanya Gemeter ingin cuy. melihat Gemeter tanggung anjir. jawab kalian saja. Seperti itu. Oke, mungkin kata-kata terakhir sebelum eksekusi, Mister, saya ingin meminta orang yang Perlu bersangkutan diingat, ini, saya tidak ingin mengeksekusi Anda. Saya tidak pernah meminta Anda itu dieksekusi. Saya cuman minta bagian ditembakkan. Jadi Anda ini tidak perlu takut kayak seolah-olah Anda akan meninggal setelah itu. bukan seperti itu, Bang. Jadi menurutku, walaupun itu hanya bagian kaki, bagian tangan, bagian kepala, itu adalah sebuah bentuk eksekusi. Jadi bukan eksekusi yang tersebut itu, Bang. Jadi kata-kata terakhir saya mungkin ingin meminta orang yang bersangkutan yang menembak peluru kepada saya agar masalah ini tidak berkelanjutan, dan dari kedua belah pihak ini mungkin menganggap ini clear lah, seperti itu. Mau tidak ingin. Silakan tembak tuan. Udah tuan. Gak usah banyak ngomong lagi. Lek, diam Lek. Udah tembak ya tuan. Sebentar. Dulu Lek. Hey, Lek, jangan batu. sebentar. Biarkan saya bicara. Jadi begini tuan-tuanku yang terhormat, tuan-tuan sekalian. Saya di sini sebagai orang yang penengah untuk kalian semua. Di sini kelompok kartel ini mereka ingin agar ada tanggung jawab dari kalian, karena dari pandangan sebenarnya ini tidak masuk, ya kan? Tidak masuk dalam artian ya kalian MC dan mereka kartel itu terlalu jauh untuk kalian menembaki mereka dengan seenak mata kalian di depan atau di tempat HUT mereka atau persinggahan mereka. Jadi dengan itu mereka ingin sedikit minta pertanggungjawaban kalian dengan ya menembaki sedikit dari bapak kalian. Benar kan? Udah langsung tembak ya tuan. Udah langsung tembak. Silakan. Iya. Kakinya juga nggak apa-apa. Kamu kenapa? Udah tidak undang-undang gitu. Silakan. Lek, jangan motong. Kenapa? Lu itu gak pernah sopan sekali, Lek. Anda kenapa? Tidak lanjut. Tidak tuan. Jadi begini, dia baru kan dia nggak tahu tuh soal yang kemarin. Jadi dia baru datang dari negara lain lah. Sorry aja nih dia, soalnya nggak tahu apa-apa nih. Begini Tuan Alex, saya cuma ingin mempertengahkan kalian untuk masalah ini biar clear dan tanpa aba-aba ataupun nanti berkelanjutan. Jadi tolong, ini saya cuma ingin kalian sama-sama clear. Jadi saya kan sudah bilang bahwa saya kemarin untuk beberapa minggu, bulan atau beberapa bulan ke depan itu kita bakalan hold untuk bermasalah dengan sesama Sanpero. Jadi tolong, benar-benar tolong ini dikelirkan. Baik tuan, lebih baik secepatnya lah. Kita juga gak mau ada dendam gitu dari kartel tersebut. Di sini ada yang memegang senjata. Mungkin jika tidak ada senjata di sini, saya bisa ambil dulu tuan. Tuan dari Gambin mempunyai senjata. Berarti di sini tidak ada sama sekali pemegang senjata ya? Siapa? Saya kantong 24. Silakan William ke belakang. Dan ini biar saya ngambil
eksekusinya. Jadi biar kalian tidak merasa kalau ini dari pihak yang bersangkutan, jadi saya harap kalian harus terima bagaimanapun itu. Silakan kembali. Gua ngerti gak cuma. Gak apa-apa kan motor. Tuh bawa ke rumah sakit lu itu. Santos, Santos. Langsung pada intinya aja tuan. Baik, kalau begitu mari lanjutkan. Tuan-tuan sekalian, seperti yang saya katakan kemarin, itu kita bakalan mengadakan mungkin perperangan atau adu tembak juga dengan kelompok-kelompok yang berada di Les Panturas dan juga Los Santos tentunya. Dan itu tidak sekarang, dan saya ingin sebelum itu terjadi, karena sekarang kelompok-kelompok yang berada di sini adalah orang-orang yang mempunyai ID card dan terdaftar di negara ini, benar? Benar tuan. Baik, kalau begitu mungkin ada beberapa yang kita harus persiapkan, yaitu mulai dari persenjataan dan juga mulai resource dari VS ataupun marijuana, kokain atau segala macamnya nanti. Dan lagi untuk mafia sendiri itu kalian belum menjumpai kelompok yang bernama FLG di Las Venturas? Belum tuan. Belum Tuan. Oke, nanti saya koordinasikan dan kalian silakan bertemu dengan mereka dan tanyakan soal persenjataan, bagaimana cara jual, bagaimana cara pembelian juga, dan tentunya itu bagaimana cara kelompok-kelompok bisa membelinya dengan apa dan bagaimana. Baik tuan. Untuk kartel sendiri itu nanti kalian bisa menemui kartel yang berada di Los Santos. Teman-teman? Tahu tuan. Oke. Ya nanti akan saya cari tahu. Oke, baik. Berarti kalian juga harus tahu apa yang harus selain melaksanakan. Jadi saya harap kalian benar-benar mencari seluk-beluk semua harga yang barang kalian jual. Dan untuk MC sendiri itu dari Crimson, kalian sudah tahu bagaimana cara kerja pencucian uang? Kami sudah tahu tuan. Oke, baik. Mungkin untuk ladies sendiri, mereka bakalan melaksanakan pencucian uang, dan untuk itu nanti saya bakalan memerintahkan Crimson dan juga Ladusing untuk membackup mereka tentunya, karena mereka juga baru dan mereka juga perempuan. Yang pasti perempuan-perempuan ini bakalan melakukan sesuatu yang bisa dibilang kejahatan, dan itu mungkin ada juga yang baru mencoba ataupun apalah. Jadi saya harap kalian bisa sedikit membantu mereka. Saya bakalan ikut langsung nanti untuk pelaksanaan itu. Mungkin habis ini kita bakalan siapkan itu. Dan lagi tuan-tuan sekalian, saya ucapkan terima kasih telah menemui saya di sini dan sudi kiranya mendengarkan pembicaraan yang rada tidak jelas ini. Mungkin dari tuan-tuannya ada lagi yang mau tanyakan? Oh, saya mau bertanya dong. Untuk perangan itu di hari apa tuh? Bagaimana? Kalau untuk perangan itu tanggal berapa tuh? Untuk
peperangan sendiri itu kita belum tahu kapannya. Yang pasti itu bakalan terjadi dan kita tidak tahu bagaimana itu terjadi juga. Jadi kita bakalan mempersiapkan itu. Jadi usahakan nanti untuk kelompok-kelompok yang belum mempunyai senjata, silakan datang ke tuan mafia yang di sini, di Sanfield sendiri. Dan lagi untuk tuan-tuan kartel, tolong juga dipersiapkan ketika nanti kalian sudah dapatkan lisensi pembuatan itu. Jadi silakan stok mulai dari kokain dan juga vest tentunya. Akan saya laksanakan. Baiklah. Mungkin ada lagi yang bertanyakan, Nona? Oke. Mungkin ini sih Tuan, itu pertokoan kapan ada? Maksudnya kita butuh itu. Kita selalu kesusahan lah. Kalau nggak ada toko harus jalan dulu gitu ke Los Santos ataupun LV. Oke. Dan juga gas station. Ya baik. Nanti kita bakalan, saya bakalan ini coba mengajukan dengan pilar nanti atau tuan muda. Lagi? Ada lagi? Izin bicara, Mister. Ayo, Tuan Kartel boleh bicara duluan. Silakan. Saya silakan. Oke. Jadi begini, Mister. Untuk sekarang, bolehkah kami ataupun jadi ini melebarkan sayap gitu ke daerah, mungkin ke Las Venturas atau Los Santos gitu, dalam bentuk kekerasan seperti memblasting gitu, agar orang-orang di luar Las Venturas ini mengenal kami lebih jauh gitu misalnya. Apakah boleh itu? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Betul, mungkin itu bakalan berdampak baik atau buruk kepada kita nantinya. Tapi yang pasti Tuan, saya peringatkan lagi, kita sendiri mungkin nanti bakalan kita laksanakan hal itu. Yang ingin saya kerjakan dulu, saya bakalan mempersiapkan kalian dulu. Nanti ketika kita sudah siap dan preparean orang atau kelompok yang berada di San Pedro Indonesia, dan itu akan betul. Dan lagi kita juga di sini kekurangan gangster. Nah, dari pandangan saya gangster belum ada di sini kan. Belum. Tuan. Oke, gangster belum ada. Kita kan saya kemarin cari 2 gangster yang berada di LS. Itu gangster mobster dan juga apa namanya brothers gang. Apakah kalian mengenali mereka? Dari kami pribadi tidak ada yang mengenal, Bang. Dari kami tidak ada. Dari kami tidak ada apa. Dari kami juga tidak ada, Bang. Oke, baik. Kalau begitu mungkin saya bakal narik 2 gangster yang baru, 1 gangster baru dan juga 1 gangster yang sudah terdaftar di Kotainya seperti. Karena untuk karena kita juga kekurangan personil di sini. Harusnya kita cuman di sini ada 5 family ya. Bentar. Tapi kita kekurangan family. Harusnya kita mempunyai ladusing di sini. Kita ladusing tidak datang. Gimana orangnya? Halo. Ini Anda dari ladusing, benar? Jadi begini Tuan.
Saya mengadakan pertemuan, tapi Tuan sibuk, mengatakan sibuk tadi. Mungkin nanti Tuan bakalan merasakan apa yang bakalan ke depan Tuan rasakan. Saya harap Tuan jika memang membutuhkan pertemuan ini silakan datang. Saya tunggu 2 menit. Ketika 2 menit Tuan tidak datang, maka siap melaksanakan siap menerima konsekuensinya ya. Oke, baik. Itu sih nggak ngehargain banget sih Tuan. Apalagi Tuan ini Iya, seorang saya bingung pilar. sama orang ini. Itu yang baru datang sih. Siapa itu yang baru datang? Siapa? Bisu itu. Di kendaraan mana, Re? Apa Petor? Enggak. Itu dari anggota Anda. Iya. Coba silakan nih Biktu yang biksu. Mungkin dari tuan-tuannya ada lagi yang mau ditanyakan? Ini dari mereka ini sudah tahu peraturan-peraturan di San Fierro atau belum sih, Tuan? Takutnya kan ada miskom lagi gitu. Dari kami. Iya, betul. Dari kalian bertiga ini. Sudah. Saya sudah dijelaskan juga sama Mister kemarin mungkin. Iya, kemarin. Sudah. Menurut program apa ini peraturan yang harus ditegakkan? Apa Tuan? Sorry. Peraturan apa menurutmu yang harus ditegakkan? Itu soal peraturan yang Tuan bilang kemarin itu. Oh, lo bisa ketelak ya? Mana anggotamu? Ini nih. Dapat lagi di dalam perjalanan. Nona silakan belok geser lagi ke kanan. Tolong dong kanan lagi. Oke, lanjut. Tuan. Geser. Geser lagi coba itu dijarakin. Geser lagi, hei. Nice, sudah ada. Diam. Ikut. Itu emang sengaja tuh gimana sih? Oke, Tuan, dilanjut, Tuan.
Oke, baik, kalau begitu saya ingin sedikit menyampaikan bahwanya untuk tuan-tuan dan kelompok yang berada di San Fierro ini, saya harap kalian tidak ada baku tembak antara kelompok yang berada di San Fierro sedikit, dan jangan ada yang sempat berselisih paham atau mencari gara-gara dengan kelompok lain. Oke, Pak. Jika saya mendengar ada keluh kesah dari kelompok lain bahwasanya ada satu kelompok yang mengganggu atau mencari sering gara-gara dengan satu kelompok yang lainnya berada di sini, maka siap melaksanakan atau diterima konsekuensinya. Oke, Tuan. Saya mau nanya dulu, Anda Anda ini MC apa gangster? Oh, kami adalah motor MC. Oke, MC. Oke, mari kita sedikit mengoreksi mulai dari farm yang berada di San Fierro ini. Yang pertama, seperti saya lihat sekarang, ini gangster dan juga MC itu sepertinya sudah mulai tersatukan, tidak ada lagi bedanya. Dan MC sudah kelihatan seperti GDM, tidak MC-nya. Apa bisa diulang? Aduh, kau ini. Jadi saya harap tuan-tuan sekalian, untuk yang MC berperilakulah seperti MC, jangan MC berperilaku seperti gangster. Oke. Untuk mafia tak berlaku seperti mafia, baca lagi apa yang disebut, baca lagi apa yang disebut itu kartel, baca lagi apa yang disebut itu MC. Tunjukin apa itu kalian anak motor, ya anak motor. MC itu motor gitu. Jangan kalian MC motor tiba-tiba bawa mobil lagi udah kayak anak GDM, bro. Mobil cycle club aja. Sorry, Tuan. Saya terplosan gitu. Tolonglah dirubah. Mungkin kalian mau begal-begal atau segala macamnya, itu oke. Cuman ketika melaksanakan kegiatan MC kalian, ketika kumpul itu tunjukin motor kalian gitu. Jangan tunjukin mobil yang bagus kalian, itu jangan. Itu nggak ada MC-nya. Sedangkan kalian itu diceritakan bahwasanya kalian mencintai motor. Jadi jangan lagi saya lihat MC bawa mobil, MC bawa Sanchez sama motor, tapi dalam cerita kalian itu kalian freeway, motor freeway kan, tidak ada Sanchez-nya, tidak ada mobil-mobilnya dalam cerita kalian tentunya, dan itu yang harus kalian tonjolkan. Kopi, Tuan. Baik, tolong dibuat sedikit-sedikit. MC yang kalian kenal itu seperti apa? Coba dari Ladusing jelaskan apa itu MC. MC adalah kelompok motorcycle yang dibentuk dengan pilihannya mereka.
dengan menggabungkan yang sama suka motor yang sama-sama suka motor gitu. Oke, dari Nona apa itu? Tensi adalah seperti cycle. Biasanya mereka lebih mementingkan kesetiaan keluarga dan fokus kepada kendaraan roda 2 seperti freeway. Dari Anda, Crimson. Jelasin Tor. Saya izin bicara bos. Jadi menurutku pribadi mewakili Crimson, menurutku motorcycle itu ya seperti yang dibicarakan oleh Bung yang memakai baju yang baru datang dari Ladusing, dari Nona juga. Motorcycle itu identik kan, motornya seperti namanya motorcycle. Mungkin tambahannya itu aja sih, bisa mungkin untuk tentunya sudah bisa misteriat lah dari penampilan kami ataupun gerak-gerik kami gitu. Dan juga Motorcycle Club memiliki solidaritas yang tinggi itu sebagai kawan-kawan. Kita bisa dibilang saudara lah. Oke, betul. Dan lagi saya ingin menanyakan, dari emang pandangan kalian MC itu mempunyai bisnis apa tidak, Tuan Crimson? Tentunya punya Tuan. Seperti pencucian uang dan pengantaran paket. Banyak hal sih. Gak cuma itu aja. Tuan dari Closing? Tentu saja kami sama kayak Crimson. Nona? Seperti itu yang disampaikan itu. Oke. Dan sendiri sih itu tidak mempunyai bisnis sama sekali. Kenapa begitu, Mister? Kan dari pandangan saya mereka adalah cuma orang-orang yang disuruh. Ketika disuruh mengantarkan paket, disuruh mengedarkan senjata, itulah MC yang saya tahu. Jadi dari pandangan saya, MC itu tidak mempunyai benar-benar bisnis dari bidang mereka. Dan bisnis pun di bidang mereka yang saya tahu itu cuma workshop. Tapi itu tentang pencucian uang bagaimana, Mister? Apakah itu tidak termasuk bagian dari MC? Karena itu kan khususkan untuk MC. Itu bagian dari jasa sih menurut gua. Betul, itu adalah jasa. Tidak ada bisnis sebenarnya dari pandangan saya. Kenapa gini? Dan satu pertanyaan lagi, Mister, apakah kedepannya MC ini akan lebih giatnya akan maju juga? Karena seperti yang bisa bilang, MC tidak bisnis pokok. Betul. Mungkin dari pandangan saya, MC itu mereka bakalan mengedarkan setiap senjata, setiap barang-barang yang berada di kota ini. Kalau medan, karena mereka menyediakan jasa, bukan bisnis. Begitu MC yang saya tahu. Karena dari diri saya, jadi saya juga seorang MC dulu ya. Saya juga melaksanakan kegiatan ya seperti kalian laksanakan. Tapi kegiatan yang saya laksanakan dulu tidak berbanding dengan kalian yang sekarang. Seperti yang saya lihat, semua kegiatan MC yang mulai dari saya rasakan sekarang itu mereka lebih ke gangster, bukan MC. Benar tidak yang kalian rasakan? Mister. Dan terus Mister, sorry, mungkin dari Mister koreksi untuk misi dari Antero ini biar lebih baik lagi ke depannya. Nah, tadi waktu saya mulai menawarkan ngerti, bukannya saya sudah menyampaikan apa sih yang harus kalian laksanakan dan apa yang kalian rubah.
itu sudah termasuk poin yang harus kalian tonjolkan di MC kalian. Oke, sering. Itu sedikit koreksi dari saya saat awal saya berbicara tadi, saat MC Ladusing ini datang. Itu adalah sesuatu yang saat kalian merubahnya itu bakalan berdampak dari kalian sendiri juga kelompok kalian. Jika kalian rasa masih seperti gangster, sering melakukan pembegalan, itu seperti tidak ada dalam MC saya yang dari dulu. Emang MC nggak boleh begal setahu gue sih. Ya betul, MC itu tidak ada pembegalan sebenarnya, tidak ada sedikit pun pembegalan. Mereka cuman orang-orang yang suka motor, dan yang sangat-sangat benar-benar ditonjolkan itu dari MC apa? Yaitu riding. Mereka orang pecinta perjalanan. Mereka benar-benar pure jalan-jalan. Dan ketika clash jalan, teman-teman, itu mereka memegang senjata di atas motor. Mereka tidak mencari masalah, tapi ketika dikejar masalah, dan barulah dari situ pecah. Artinya adalah kalian tidak mencari masalah yang mana permasalahan itu kalian laksanakan sendiri seperti pembegalan, dan itu sangat-sangat tidak ada di dalam MC tepatnya. Jadi menurut saya tolong benar-benar itu ditinggalkan, karena ya kalian juga tahu MC itu bagaimana, benar kan? Jadi tolonglah dirubah. Mungkin itu juga bakalan berdampak untuk Sanfiro ini, karena mungkin bakalan berdatangan orang-orang yang di luar melihat bahwasanya MC yang berada di Sanfiro ini benar-benar baik dan mereka cinta benar-benar jalanan, tidak seperti MC-MC yang berada di kota-kota lain. Kami akan berubah sedikit demi sedikit, Tuhan, dikarenakan ya seperti kau tahu berubah itu sama saja kayak apa, mengikhlaskan orang itu sangat sulit. Ya betul, saya paham. Memang merubah itu tidak semalam berubah, tidak, itu perlahan, karena batu yang dititiki oleh air itu bakalan pecah perlahan, tidak langsung dengan satu titikan. Benar tidak? Paham. Benar. Betul sekali. Duduk, Ram. Benar. Baik, kalau begitu saya harap untuk MC-MC yang berada di sini mungkin mulai saya ingin melihat kalian mengadakan riding, mulai dari pertama itu ya mungkin untuk mengelilingi Sanfiro ini dulu, baru kalian mengelilingi daerah-daerah lain. Jangan mengadakan sesuatu yang benar. Dan poin-poinnya adalah yang tadi kita ceritakan atau kita bahas. Jadi saya harap kalian benar-benar memahami apa yang saya katakan. Dan ya begitu. Mungkin ada lagi yang ingin kalian sampaikan. Jawab, Tuhan. Saya di sini belum mengenal banyak MC. Boleh dong perkenalan gitu. Oke, silakan. Tuhan, mulai dari kanan saya. Izin memperkenalkan diri. Tidak usah menghadiri, tidak. Kami dari Crimson Riders MC, kami tinggal di Sanfiro dekat sini lah. Pokoknya kalian lurus aja ke arah sana. Oke, silakan lanjut. Kita perkenalan semua saja. Kami dari Deadly Go Family.
ini bergerak di bidang narkotika dan cash. Yang kalian tahu itu pasti tugasnya kartel. Lanjut. Pemiliknya yang berjualan berbisnis. Orang ditanya MC malah semuanya anjir. Enggak, kita perkenalan saja semua. Ya, lanjut. Yo, perkenalkan semuanya, saya dan keluarga saya ada di kelompok Ladu Pusing Motorcycle. Kami bertemu di dinner yaitu di Tol Road. Kami dari The Angels atau bisa dibilang THDF berada di dekat daerah San Fierro dekat militer kalau salah. Oke, kalian berarti itu mengenal sama lain. Sudah, Mister. Sudah Tuan. Baik, kalau begitu untuk depannya, saya harap dengan tempat keliru lagi dengan orang yang di dekat kalian ini. Mungkin bakalan ada lagi gangster yang bakal merat di sini, beberapa gangster. Dan mungkin kita tidak akan membahas gangster kan gangster kita juga. Jadi berperilakulah dengan bagaimana kalian. MC berperilaku seperti MC, gangster berperilaku seperti gangster, dan kartel berperilaku seperti kartel, mafia juga berperilaku seperti mafia tentunya. Jadi jangan ada MC mengambil perilaku gangster dan mafia ngambil berperilaku MC. Oke, siap Tuan. Bisa deh Pak? Bisa Tuan, bisa. Bisa Tuan. Bisa Tuan. Dipahami Tuan, dipahami. Oke, kalau begitu ada lagi yang boleh ditanyakan dari tuan-tuan dan nyonya-nyonya? Ada Kak Wei. Sepertinya cukup Tuan. Sebentar Tuan, mungkin saya agak balik lagi ke awal. Pembahasan awal itu tujuan dari kita berperang apa ya? Antar kota itu tujuannya apa Tuan? Mungkin tujuan yang pasti itu adalah ingin sedikit menunjukkan apa yang kita tonjolkan dari kota kita masing-masing. Mungkin bisa dibilang ketika kita berperang dengan satu kota dan mereka kalah atau kita yang kalah, itu mungkin kita bisa memperbaiki lagi, karena tujuan di sini adalah melihat siapa yang benar-benar kuat dan siapa yang benar-benar bisa bertahan. Jika nanti kita tidak bisa bertahan, maka ya kita bakalan dikucilkan. Dan saya berharap kepada kalian semua, kita benar-benar bisa bertahan dan maju untuk menang. Oke Tuan, berarti kita harus berkolaborasi semuanya agar untuk memajukan San Fierro ini menjadi lebih baik. Betul, karena dari dulu Fierro ini adalah salah satu kota yang benar-benar bisa bilang mati, tidak ada penghuninya sama sekali. Dan mulai dari hari ini kita bakalan mulai mengisi apa yang kekurangan dari Fierro ini. Mulai dari seperti yang tadi tuh katakan, bahwasanya kita kekurangan toko dan juga gas, toko pakaian, toko minuman dan sebagainya nantinya, dan yang pasti elektronik itu bakalan kita usahakan. Oke, baik, kalau begitu dari Crimson ada lagi yang mau sampaikan atau ditanyakan? Gak ada sih Tuan, aman-aman. Dari Tuan Deadly? Cukup Tuan. Tuan Mafia?
Apa nama mafia tadi? Tuan-tuan Gamino, ada yang mau ditanyakan tapi sampai Cukup itu saja Tuan. dari Anda, Tuan ada sih? Cukup Tuan. Dan Anda, Nuna, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Kayaknya tidak ada Tuan. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang disampaikan dan ditanyakan, dan saya juga sudah mentok juga, tidak ada lagi yang mau disampaikan. Yang pasti saya harap biasa berkomunikasi bersama-sama dan saling menjaga tetap keluarga yang berada di San Piero ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih telah datang dan menerima undangan dari saya. Baik, kalau begitu saya ucapkan lagi terima kasih. Silakan tuan-tuan melanjutkan aktivitas yang telah terunda oleh pertemuan ini. Oke Tuan. Oke Tuan, terima kasih. Oke Tuan, terima kasih juga untuk Bentar, untuk Tuan dan Nyonya MC tolong tinggal dulu. Silakan Tuan Kartel dan juga Mafia, silakan. Pergi Tuan. Hari Tuan. Yo, hati-hati. dari Bentar aja terakhir. itu. Untuk tuan-tuan dan nyonya ini, MC silakan coba merapat ke depan. Yuk. Oke, jadi begini teman-teman. Untuk nyonya yang bakalan sama ke misi mereka dari salah satu pilar LV, bisa dibilang tidak dari pilar, dari FW. Mereka disuruh mencuci uang, dan saya ingin kalian berkolaborasi untuk saling menjaga mereka. Mungkin nanti bisa dibagi siapa yang bakalan menjaga, siapa yang bakalan memantau polisian untuk datang, mencegah mereka datang untuk sebelum ini mencuci. Begitu. Izin potong Tuan, masalah buat menjaga dari keamanan ini bisa taruh di kami aja. Oke. Ya, saya maunya kalian bertiga ingin ikut terjun, dan tenang saja kalian bakalan dibayar juga. Jadi tidak ada bakalan ini. Tidak mungkin saya cuman menyuruh saja. Saya bakalan tetap membayar kalian tentu. Aman gak? Ya sama-sama. Kalau begitu, saya ingin tanya dulu non-Indonesian, siapa orang-orang yang punya umur yang sudah siap untuk tekan ini, menekan kejahatan? Saya sudah cukup nih. Nyonya, Bandung. Lagi bangun ini sekarang mungkin ada sekitaran 4 atau 3 mungkin. Oke, tiga. Coba sebutkan siapa saja yang bisa sih. Lydia, aku, terus siapa lagi? Si Nis. Kemungkinan Nis bakalan ada. Ada. Oke, jadi 4 orang, dan selebihnya mungkin nanti saya ingin itu uang 5 juta dibagi untuk per satu orang, itu 500. Menurut Anda bagaimana? Apakah cepat atau kolab? Apa Tuan? Bawang merah. Kalau sekali nyuci itu langsung Tuan, langsung misalnya 500 ya 500 Tuan. Iya betul, maksud saya itu apakah lama untuk 500 itu selesai? Cepat Tuan, cepat. Oke, kalau begitu nanti digantikan ya. Itu uang merahnya itu bisa dipegang oleh orang umur tidak? Gak bisa kayaknya ada. Nggak bisa.
Iya, harus ini di atas umur. Oke. Begitu nanti bakalan saya ikut juga untuk memantau. Mungkin bagi dulu nyonya dibagi 500 per satu orang, kalian berempat. Selebihnya dikasih sama saya. Nanti saya bakalan kasih sama kalian untuk pencuciannya berlangsung. Sekarang kalian bawa motor kah atau mobil? Sekarang kami bawa mobil tuan. Motor, Tuan. Cepat-cepat tadi. Oke. Sekarang bawa mobil, motor dan mobil. Baik, untuk nyonya bawa motor semua. Baik, kalau begitu mungkin kita berangkat dari sini aja kayak. Mungkin bisa dikasih sama saya, bagi-bagi dulu sama orang-orang. Boleh izin ngambil dulu nggak tuan? Tadi udah saya simpan dulu di dalam. Oh, oke. Kalau begitu untuk perempuan atau Anda sekalian perempuan ini, yaitu perempuan lah, semuanya kalian datang ke ini dulu, pulang ke HUT masing-masing. Untuk perempuan ambil uangnya dan bagikan untuk orang-orang yang bisa cuci. Terus untuk tuan-tuan yang ini kita bakal stay di sana untuk menjaga sekeliling dulu. Jadi kalau misalnya sudah, sekalian langsung berangkat ke sana sekarang. Paham? Paham, Tuan. Nah, kalau begitu silakan pulang dulu. Ya sekalian. Dan untuk tuan-tuan ini ketika nggak punya senjata, ambil senjatanya. Persiapkan dulu buat saya berangkat. Yaudah, kalian semua kita cabut dulu ke base. Kita ambil senjata. Baik, nanti kita bakal kumpul di jembatan ini. Jembatan merah. Permisi ya, Tuan. Mengarah Jembatan merah kemana tuan? jembatan merah yang mengarah dari pokoknya. Oke, silakan. Oke.